Pemirsa, total korban luka akibat ledakan gudang amunisi milik TNI AL di Tanjung Priok, Jakarta Utara berjumlah 87 orang. Saat ini tim dari TNI AL dan Polri tengah menyelidiki penyebab ledakan tersebut. Dan untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Sadrina Evanalia. Sadrina, apakah proses evakuasi korban dari lokasi kejadian masih berlangsung hingga saat ini? Ya Fitri, untuk proses evakuasi para korban akibat ledakan di gudang amunisi Lantamal Pondok Dayung, Jakarta Utara sampai saat ini memang baru saja sudah dihentikan. Proses evakuasi ini dihentikan karena para korban sudah dibawa ke rumah sakit, yaitu di sejumlah rumah sakit di Jakarta Utara. Dan menurut dari Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Untung Surapati, total korban yaitu sebanyak 87 orang dan ada 1 orang yang meninggal dunia atas nama Sertu Imam Syafi'i. Di sini Sertu Imam Syafi'i meninggal di Rumah Sakit Minto Harjo karena terkait dengan adanya akibat dari hantaman benda keras di bagian belakang kepala dari Sertu Imam Syafi'i ini. Sementara itu mayoritas dari para korban di sini adalah anggota TNI Angkatan Laut, dan sementara itu juga ada warga sipil terkait dengan adanya penjaga kantin dan juga sejumlah petugas kapal lainnya. Dan juga ada beberapa sendiri memang sedang mengetahui atau sedang mencari penyebab dari ledakan yang terjadi di gudang peluru di gudang amunisi. Dan juga untuk tugas sementaranya adalah penyebab dari hubungan pendek arus listrik. Dan terkait dengan adanya ledakan ini, akibat dari ledakan ini sendiri yaitu sebanyak 10 bangunan rusak parah, yaitu di bagian atap dan juga bagian kaca-kaca bangunan di Lantamal Pondok Dayung, Jakarta Utara, yaitu di gudang peluru, perkantoran dan juga kantin. Sementara itu dapat kami informasikan kembali bahwa gudang amunisi di Lantamal Pondok Dayung, Jakarta Utara ini memang ledak yaitu sekitar terjadi pada 10.30 waktu Indonesia Barat dan sekitar radius 3 km. Ya Fitri. Iya, tadi Sadira mengatakan ada 1 orang tewas akibat ledakan di gudang amunisi TNI AL ini dan 1 orang ini kemudian tewas di Rumah Sakit Minto Harjo. Sementara berapa korban yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Port Medical Center? Ya, untuk sementara di sini untuk di Rumah Sakit Port Medical Center memang total korban terdapat 58 korban yang semuanya adalah rata-rata adalah anggota TNI Angkatan Laut dan 1 orang yaitu perempuan atas nama Nyonya Astarini, dan dia sudah diperbolehkan pulang. Sementara untuk korban-korban rata-rata yaitu terkait adanya luka-luka terkait dengan adanya terkena serpihan-serpihan dari besi dan juga senjata-senjata terkait dengan ledakan tersebut, dan yang korban-korban patah tulang sudah dirujuk ke Rumah Sakit Minto Harjo. Dari pantauan kami di sini memang sudah ada para keluarga yang sudah berdatangan ke Rumah Sakit Port Medical Center ini untuk menjenguk para korban di sini. Sementara dari 58 korban yang ada di Port Medical Center ini, 19 diantaranya dirujuk ke rumah sakit, yaitu di Rumah Sakit Minto Harjo, kemudian Rumah Sakit Sukamulya, kemudian juga ada Rumah Sakit Gading Pluit, dan sementara 5 orang lainnya sudah diperbolehkan pulang. Ya Fitri. Baik, terima kasih Sadrina. Pemirsa, demikian laporan langsung Sadrina Evanalia dari Tanjung Priok, Jakarta Utara.